مسك الختام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه سيدنا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل اليوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan nikmat taufik, hidayah, inayah serta sehat walafiat, bisa berkumpul dan bertatap muka untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung kita berkumpul di tempat ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, adalah keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Berarti tanda untuk kita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita. Ini tanda kita berkumpul di tempat ini untuk membaca sholawat, membaca yasin, membaca tahlil, menghadiahkan semuanya itu kepada baginda Nabi. Ini tanda bahwasanya kita masih dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta ini selalu ada di hati kita. Mudah-mudahan kita selalu cinta kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan bahwasanya hati kalau ada cinta kepada baginda Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memasukkan orang tersebut yang hatinya berisi cinta kepada baginda Nabi ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka hati yang berisi cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, kita pada malam hari ini memperingati haul, yaitu kewafatan seorang yang mulia, seorang yang agung, seorang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mendapatkan titel Al-Qutbul Ghauth. Al-Qutbul Ghauth. Apa yang dimaksud dengan Qutbul Ghauth? Yaitu adalah seorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika namanya ditawassuli, orang tersebut bakal datang menolong kita. Jadi Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf terkenal dengan julukan Qutbul Ghauth. Jadi kalau kalian memiliki hajat, memiliki kesulitan dalam segala urusan, kalau tawassul kepada Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang kita hauli pada malam hari ini, insya Allah Allah akan mempermudah semua urusan kita. Karena beliau termasuk Qutbul Ghauth. Kalau orang meminta tolong kepadanya, insya Allah lastaghathahu, pasti ditolong oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Ini baru cucunya baginda Nabi, bisa menolong manusia di dunia, apalagi kakeknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas dan pasti orang yang memiliki hubungan kepada cucunya baginda Nabi, insyaallah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kakek dari para cucu yang ada, itu pasti perhatian kepada kita. Akan tetapi kalau kita sudah tidak perhatian kepada cucunya Rasulullah, tidak ada menghormati cucunya Rasulullah, tidak cinta kepada cucunya Rasulullah, kepada para habaib, para keturunannya baginda Nabi, niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah menoleh kepada kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat.
Jadi orang yang tidak cinta kepada para habaib, benci kepada para habaib, orang tersebut mendapatkan jaminan dia tidak akan pernah ditoleh oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau seandainya mereka itu benci dari hatinya kepada habib tersebut, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna rajulan safana bainar rukni wal maqam." Kalau seandainya ada seorang manusia, dia bertawaf, haji, sa'i, umrah sampai selesai, kemudian wasalla wasama, di pagi harinya dia berpuasa dan di malam harinya dia isi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaki Allah, kemudian ketika dia meninggal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mubghidun li alil baiti, akan tetapi di hatinya ada rasa benci kepada keturunannya baginda Nabi, ada rasa tidak suka kepada cucunya baginda Nabi, adkhalahullahu nar, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang harinya dan pada malam harinya, walaupun kepalanya sampai hitam, akan tetapi dia benci kepada zuriyatul Rasulullah, kepada cucunya baginda Nabi, pasti dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Melalui siapa? Melalui lisan yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong. Sebagaimana disebutkan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa", tidaklah terucap dari lisannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "In huwa illa wahyun yuha", kecuali itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita, tidak ada satu habaib pun yang bisa menolong kita nanti di hari kiamat. Tidak ada satu kiai pun yang bisa menolong kita kecuali baginda Nabi memberikan izin untuk memberikan syafaat kepada kita. Kalau kita benci kepada cucunya baginda Nabi, kepada para habaib, kepada zuriyatul Rasulullah, bagaimana mungkin baginda Nabi akan melihat kepada orang yang benci kepada cucunya? Pasti tidak akan ditoleh oleh baginda Nabi. Tidak akan pernah menoleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang benci kepada para habaib. Karena baginda Nabi, kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia. Adalah seorang manusia. Makanya karena baginda Nabi ini manusia, maka beliau memiliki rasa apa yang dirasakan oleh para manusia. Ketika cucunya diganggu, ketika cucunya disakiti, Rasulullah merasa sedih, Rasulullah merasa sakit, Rasulullah merasa tidak senang kalau cucunya para habaib dibenci apalagi diganggu. Lah terus gimana Habib? Kalau seandainya ada satu habib, mereka itu jelek, buruk di dalam akhlaknya. Disebutkan bahwasanya kalau seandainya ada satu habib, ada satu dzurriyatu Rasulillah, akhlaknya kurang baik, akhlaknya tidak baik, maka kita cukup benci kepada akhlak dan pekerjaannya. Jangan sampai benci kepada orangnya. Jangan sampai benci kepada zatnya. Kalau sudah benci kepada zatnya, kepada orangnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencemplungkan kita, memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita isi siang hari kita dengan berpuasa sunnah, walaupun kita isi malam kita dengan beribadah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita isi hidup kita dengan umrah atau haji sepanjang hidup kita, akan tetapi benci kepada ahlul bait, benci kepada para habaib, benci kepada dzurriyyatur Rasulillah, pasti dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menjamin. Kalau orang sudah benci pada para habaib, sudah mendapatkan kepastian dari Allah meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Meninggal dalam keadaan
su'ul khatimah. Kalau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, pasti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan dijamin tidak akan pernah mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kembali lagi kepada apa yang akan kita bahas, yaitu yang kita hauli pada malam hari ini, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Habib Abu Bakar ini aslinya kelahiran orang Besoke. Besoke sih. Orang Besoke. Orang Besuki, kelahiran orang Besuki. Kemudian langsung berangkat lagi ke Hadramut untuk mencari ilmu. Kelahiran Besuki. Kelahiran Besuki. Kemudian sudah beranjak agak lumayan besar, berangkat ke Hadramut untuk mencari ilmu. Belajar kepada guru-gurunya. Pergi ke kota yang namanya Siwun. Siwun ini namanya lebih dekat, jaraknya antara Tarim dengan Siwun ini sekitar 1 jam perjalanan. Sekitar 1 jam perjalanan. Nah, Habib Abu Bakar aslinya adalah orang Siwun dan beliau belajar di Siwun, di Hadramut, Yaman sana. Yaman ini berok nanarokan. Ya, keng bekjau saguni. Naik pesawat itu ya, mau naik pesawat ini ya. Itu sekitar beluk atau sangang jam. Naik pesawat Tamalolo. Kayaman dari Jakarta, Kayaman itu mau tak belum jam sangang jam. Tetimpian nih kan pon antara odik bik mate. Mon kirana baling-baling ambu sakit cek we. Sobung pon tahlilan. Tahlil le penggona pun. Sangang jam pian. Sangang jam. Kula pun mari arasaki. Mbian mon arasaki na fadhal. Nggih. Mon arasaki na. Ke ngeter mbian tepak bodo apa? Awan nggih. Duduk ejogoi. Pak, duduk. Ini ada awan. Oju pon kapikiran saya nyaman mate. Kapikiran, jek rengan sangang jam mbian nengelangi ini kan. Mon geger kan sobung mon. Sobung. Ini 9 jam nang atas pesawat. Itu sekarang. Mun zaman 100 tahun yang lalu. Naik napa mbian? Not oning. Naik kapal. Kapal laut 6 bulan. 6 bulan. Kini kaki tak temu salamet abanten. 6 bulan. 6 bulan. Nika Habib Abu Bakar berangkat dari Besuki ke negerinya, negeri kelahiran datuk-datuknya, kakek-kakeknya di Hadramut, di namanya kota bernama Siwun. Namanya Siwun. Di Hadramut, provinsinya namanya Hadramut. Nama negaranya adalah Yaman. Oning nggih? Oning tak oning, mbian tak oning nengku peta pun bede tulisan Yaman, bede pun. Pokoknya Yaman nika sebelahna Haramain, sebelahna Makkah Madinah. Semak. Mon perjalanan dari Yaman ke Mekah nika sekitar 2 hari. Sekitar 2 hari, lebih jalan darat. Lebih darat. Kemudian kembali lagi Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf ini ketika sudah berangkat sampai Siwun, beliau belajar kepada guru-gurunya yang sangat banyak. Guruna nika banyak. Makanya sering saya katakan bahwasanya kita dianjurkan untuk memperbanyak guru. Pak banyak ambil nyari guru tak mana apa. 100, 200, 300 orang tidak apa-apa. Cari guru, sepenting guru saya masemak ke Allah Subhanahu wa taala. Guru saya tak ngajari becik ke habaib. Guru saya bisa kita seneng ke Kanjeng Nabi. Ini berarti guru yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini saya sare lebih 100 tak mana apa banyak biar nyari guru. Akan tetapi Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf yang kita haul pada malam hari ini, beliau belajar kepada gurunya yaitu yang mengarang Maulid Al-Habsyi. Ini adalah guru dari orang yang kita hauli pada malam hari ini. Bernama siapa? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi Habib Ali Habsyi ini pengarang Maulid adalah guru dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Ajar tak nangkung. Habib Ali ini kah orang saya paling eka cintai karena sarang Kanjeng Nabi. Sangat cinta baginda Nabi. Nah, Habib Abu Bakar
belajar kepada orang yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak salah Habib Abu Bakar menjadi orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Habib Abu Bakar ini belajar di Sewun, belajar sampai beberapa lama, belajar kepada gurunya yang bernama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, tidak lama selang kemudian gurunya ini jatuh rasa cinta kepada muridnya ini. Sangat cinta kepada muridnya, sangat sayang, sehingga kehidupannya Habib Abu Bakar selama di pondok di sana di Yaman itu diperhatikan oleh gurunya. Sangat diperhatikan sama gurunya. Bagaimana Habib Abu Bakar menuntut ilmunya diperhatikan sama gurunya. Gurunya yaitu Imam Al-Habsyi, Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sangat diperhatikan muridnya ini yang bernama Habib Abu Bakar. Diperhatikan bagaimana keadaannya, bagaimana menuntut ilmunya, ilmu apa yang telah dia hafalkan, semuanya itu dijaga oleh gurunya. Karena apa? Cinta kepada muridnya yang bernama Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggar. Kemudian tak lama berselang, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini pernah berkata, katanya Habib Ali Habsyi, beliau berkata, "Thalathatun," ada 3 orang, ismuhum wahid, namanya sama, wahaluhum wahid, dan kewaliannya juga sama. Al-awwal lam nudrikhu, yang pertama aku tidak merasakannya, tidak mendapatinya. Artinya beliau telah meninggal, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adani Al-Aidarus. Habib Abu Bakar Al-Adani. Habib Abu Bakar Al-Adani ini kan pernah mau ocen susu. Ocen susu. Dan sampai sekarang susunya itu ada di madhaf museum. Di museum di London. Nenge London bodoh. Nenge London sampai sekarang susu yang pernah turun langsung dari langit berkat Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus ini ada sampai sekarang di museum di London. Mau nempian terus nengku di London. London tegak gula tak pernah nengku. Tak pernah nengku. Itu yang pertama. Jadi namanya sama. Magom tingkat kewaliannya juga sama. Yang pertama adalah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus Al-Adani. Yang kedua, katanya Al-Habib Ali Habsyi, "Wathani adraknahu." Dan yang kedua, kami dapati dia. Dan aku belajar kepada orang tersebut, katanya Habib Ali Habsyi. Siapa itu? Adalah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Gurunya yang mengarang Maulid Simtud Durar, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Ini yang kedua. Namanya sama dan magom tingkat kewaliannya juga sama. Tapi Habib yang pertama itu sekitar hidup tahun mungkin 800 atau 700-an Hijriah. Sekitar tahun 700 atau 800 Hijriah. Ya, yang pertama. Yang kedua itu lahir sekitar tahun 1200 Hijriah. Sekitar tahun 1200 Hijriah. Katanya Habib Ali Habsyi. Dan yang kedua, adraknahu. Dan yang kedua ini aku mendapatinya dan aku belajar kepadanya. Yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Kemudian katanya Habib Ali Habsyi, ini Habib Abu Bakar masih belum datang ke Sewun. Belum datang. Habib Bakar masih ada di Indonesia. Masih belum berangkat. Belum berangkat ke Sewun. Ketika sebelum berangkat itu dikasyaf sama Habib Ali Habsyi. Dan yang ketiga, dia ngomong kepada muridnya. Dan yang ketiga, satu drikuhu. Dan yang ketiga ini, kamu bakal mendapatinya. Yang mana kemagom kewaliannya sama. Dan namanya sama. Dan magom kewaliannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangat tinggi. Dan yang terakhir adalah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggar. Yang kita hauli pada malam hari ini. Kemudian yang orang yang diberitahu sama Habib Ali Habsyi ini sudah mulai tua. Ketika sudah tua,
dia itu tidak pernah ketemu sama yang namanya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Ketika sudah tua, Habib ini, orang yang murid ini, yang belum pernah ketemu sama Habib Abu Bakar, langsung dia itu bermimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia meninggal 5 kali. Ketika mau meninggal, orang tersebut, muridnya Habib Ali Habsyi ini, yang diberi kabar bahwasanya nanti bakal datang, ada satu orang namanya Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Dia itu magom kewaliannya, namanya sama dengan para wali-wali yang terdahulu. Kemudian langsung orang tersebut, murid tersebut, bermimpi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memegang Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Ketika dipegang sama Rasulullah, langsung Rasulullah mengatakan kepada murid tersebut, wahai murid, ini adalah Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf yang bakal datang kepada kamu. Itu malam pertama. Mimpi lagi malam kedua, begitu lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, dipegang sama Rasulullah, dan beliau berkata, ini adalah Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf yang bakal datang kepada engkau. Sampai 5 kali. Dan sebelumnya orang itu tidak pernah tahu yang mana yang namanya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Tidak pernah tahu. Setelah datang Habib Abu Bakar, baru murid tersebut ketika melihat langsung mengetahui ini yang namanya Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Sebagaimana yang telah diberitahu, yang telah aku diberitahu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpiku. Ini Habib Abu Bakar, orang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, mudah-mudahan kita dapat semuanya mendapatkan berkahnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Kemudian ketika sudah pulang Habib Abu Bakar ini ke Indonesia, tidak lama beliau pulang ke Gresik. Kemudian setelah dari Gresik, beliau pulang ke Besuki. Kemudian setelah sampai di Besuki, beliau berangkat lagi untuk dakwah ke kota yang namanya Gresik. Ke kota yang namanya Gresik. Oh nggih. Sebelahnya Surabaya, Semak. Gresiknya mana? Gresik mana? Kemudian Habib Abu Bakar dakwah di Gresik. Ketika berdakwah di Gresik, beliau langsung mendapatkan madat, mendapatkan perintah untuk menetap di kota yang namanya Gresik. Ketika setelah menetap beliau di Gresik, tidak lama berselang beliau mendapatkan ilham Rabbani, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan yang namanya khalwat atau uzlah, menyendiri. Akhirnya beliau mendapatkan perintah tersebut pada hari Jumat setelah khatib Jumat melaksanakan khutbah dan sholatnya. Ketika pulang Habib Abu Bakar langsung melaksanakan khalwatnya selama 15 tahun. Selama 15 tahun. Bahkan ada satu riwayat menyebutkan selama 27 tahun. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya beliau khalwat sampai 18 tahun. Tapi yang kebanyakan didengar atau disampaikan itu khalwatnya Habib Abu Bakar adalah 15 tahun. Beliau berkhalwat, tidak mau ketemu orang. Tak anda tak ketemu orang. Kenapa mata anda? Tak kelar ngabes orang. Kenapa? Mau ngabes orang karena beliau sudah magom kewaliannya tinggi. Ngabes orang ini kan benih manusia. Melihat sesuai dengan amal ibadahnya. Mon amal ibadahnya coba nggih ngabes motak. Motak aja lho. Bebi, celeng, seperti itu. Makanya Habib Abu Bakar langsung menyendiri, tidak mau ketemu sama manusia. Karena apa? Magom kewaliannya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya selama 15 tahun tidak keluar kamar. Benih bengkok. Tidak keluar kamar. Hidupnya diisi dengan beribadah, sujud, membaca Al-Quran, bertadarru' dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mon kita buru corona, tak boleh keluar bengkok. 15 hari posang mon. Habib Abu Bakar selama 15 tahun tak keluar kamar, benih bengkok. Kamar 15 tahun.
Anu apa? Cuma beribadah, sujud, tahajud, baca Al-Quran, sholat. Kehidupannya cuma itu selama 15 tahun. Kadang ngakan, kadang tak ngakan. Kadang yang beri nasi, keluar boleh pakun nasi, tak ngakan. Neka wali, wali mbian jok nero. Boleh nyoba seminggu beb, mate mbian. Mon pon enggak bebakar, tak apa nyoba ambian. Tak apa. Ini Habib Abu Bakar 15 tahun tidak keluar kamar karena beliau rindu dan cinta untuk bersama sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sampai 15 tahun, guru beliau yang bernama Al-Habib Muhammad bin Aidarus Al-Habasyi, saya biasa kenal dengan kubah ampel, kubah ijo nenge ampel. Unbian aziarah beda kubah ijo nenge ampel, nenge pasar ampel gini kan, beda kubah bernana ijo. Biasanya dikenal dengan kubah ampel. Beliau di bawahnya itu, di bawah kubah tersebut dikubur beberapa wali, dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Di antara wali yang ada di sana adalah guru dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf bernama Al-Habib Muhammad bin Aidarus Al-Habasyi, dan satunya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Ini adalah guru dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Dua orang ada di Surabaya. Kemudian langsung gurunya ini Habib Muhammad bin Aidarus Al-Habasyi datang kepada Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf untuk mengeluarkan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf dari khalwatnya supaya berdakwah lagi di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Habib Muhammad bin Aidarus ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 3 hari 3 malam, meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta izin kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa mengeluarkan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf dari khalwatnya dan supaya bisa berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langsung Habib Muhammad bin Aidarus Al-Habasyi ini datang kepada Habib Abu Bakar Gresik, kemudian langsung dipegang tangannya dan dikeluarkan dari khalwatnya. Ketika dikeluarkan langsung dibawa ke kota Surabaya untuk berdakwah di kota Surabaya. Kemudian ketika beliau sudah dibawa ke kota Surabaya, langsung Habib Muhammad bin Aidarus Al-Habasyi ngadakan acara besar-besaran. Semua orang diundang untuk memuliakan Habib Abu Bakar. Supaya apa? Semua orang yang hadir mendapatkan berkah dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Langsung ketika acara tersebut, Habib Muhammad bin Aidarus Al-Habasyi berkata, "Wahai para hadirin yang hadir, aku mengajak Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf supaya kalian semuanya mendapatkan berkah dari Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Karena beliau adalah penerus para salaf-salaf yang terdahulu. Penerus para datuk-datuknya yang terdahulu." Kemudian langsung seketika beliau setelah itu langsung berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ketika Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf sudah dalam keadaan sepuh, tidak kuat lagi keluar, dan beliau di rumahnya mengadakan pembacaan ihya setiap pagi hari, mengadakan pembacaan ihya setiap hari, dan beliau menghatamkan Ihya Ulumuddin sebanyak 40 kali. Ihya Ulumuddin ini kata tebel, Pak jilid mbian 6 tahun mbian tak kira mari. Tak kira mari. Tapi Habib Abu Bakar membaca ihya yang 4 jilid nih kah, hatam sebanyak 40 kali. Itu. Kemudian beliau juga mengadakan rohah. Pertama rohanya nih kah lebur. Ingat pengajian nasa nonton. Rohanya ini diadakan setiap hari, setiap sore. Saya datang nih kah, hari pertama bunyak. Kedua ngorang. Oleh seminggu tak ada saya datang. Nih kah wali gutub sama bedo. Saya membodoh pengajian. Wali gutub nih kak. Saya hadir. Kedua, katelo. Pernah suatu waktu Habib Abu Bakar nih kak. Sobung saya hadir pengajian. Tapi kulang kita heran. Jangan berak kulang gitu. Nih kak saya wali gutub. Saya hadir. Katelo, kampa. Tak pernah arasan. Tak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah. Bahkan lebih semangat untuk berdakwah. Itu. Akhirnya
sebiasana benar sabe pen are Jumat mare asar. Saminggu sakalian. Sampai sanonto beude bakun. Mun nembian katepaan ka Gresik are Jumat sebelum asar usahakan nyeper ka combokna Habib Abu Bakar. Semak nenge kampung Arab. Orang tahu pun. Mbian nenge masjid ngocak pun. Combokna Habib Bakar ka emah atau ngambeca oning kapi pun. Mbian mak iya teragi. Hadir insyaallah hadir cok lopai mbian mon beda dengan Gresik. Kemudian langsung ketika di akhir hayatnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf sudah tidak kuat lagi ya nenge korse perak. Datang menziarahi beliau yang bernama Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Saya beda nenge Solo. Mbian mon ngeding hol Solo oning. Hol Solo tak pernah ngeding. Hol Solo beda hol Solo nih kak. Yang mana nenge hol paling raja hol habaib paling raja nenge Asia Tenggara ben Indonesia. Hol habaib paling raja nenge Asia Tenggara. Nenge Asia Tenggara nenge Solo. Nika hol Habib Ali Habsyi bi hol potrana. Saya nyamana asmana nika Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kemudian ketika Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi nikah datang menziarahi Habib Abu Bakar yang dalam keadaan sudah sakit, sudah di akhir umurnya, beliau sudah sangat-sangat tua. Ketika beliau datang duduk ke majelisnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, kemudian beliau mendengarkan perkataan dari Habib Alwi bin Abdullah Al-Aidarus, bedok setong wali nenge Mekah. Nika setong wali nenge Pekalongan, mata kere Mekah. Nenge Pekalongan, nenge Indonesia nenge banyak wali, nenge banyak wali. Nah, ketika itu dibacakan cerita tentang mimpi dari Al-Habib Alawi bin Aidarus bin Abdullah Al-Aidarus di majelisnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Ketika dibacakan Habib Alwi nikah longku nenge adekna Habib Bakar. Tak longku sebelahna. Longku ya adekna Habib Bakar. Ketika dibacakan isinya adalah katanya Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus, beliau berkata, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, barang siapa yang rindu kepadaku, maka dia hendaknya melihat kepada wajahnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf sampai dagunya. Katanya Rasulullah, barang siapa yang rindu kepadaku, maka hendaknya dia melihat kepada wajah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Habib Alwi ada di duduk depannya Habib Abu Bakar As-Saggaf. Kemudian beliau berkata, katanya Habib Alwi ini secara tidak langsung ia sorongan le toju sebelah Habib Bakar. Ketika Habib Alwi ini kai sorongan le sebelah Habib Bakar, jangan Habib Alwi enten ulo tak ndek ngalle. Ana apa ya Habib? Kenapa engkau tidak mau? Ini tempatmu ya Habib. Saya pun Habib Alwi tidak. Aku ingin mempraktekkan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang rindu kepada baginda Nabi hendaknya dia melihat kepada wajahnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, bahwasanya wajahnya Habib Abu Bakar ini mirip dengan wajahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbian nengku sambi abes fotona Habib Abu Bakar. Insyaallah oleh barokana. Cok takok mbian, cia kan perak foto beb. Kimun fotona gula. Mun fotona gula. Lain. Tapi kalau fotonya Habib Abu Bakar termasuk Qutbul Ghauth, seorang gutub yang ketika disebut namanya dan ditawasuli pasti akan datang. Makanya mau nembian beda fotona, nggih, beda gambar pamflet takula nih kan. Sepangajian sesanonto kan beda foto. Kene ka fotona Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Barang siapa yang melihat kepada wajah Habib Abu Bakar, maka seakan-akan dia melihat wajahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki ujiannya Habib Alwi bin Abdullah Al-Aidarus, seorang wali di kota Pekalongan. Kemudian terakhir
ini adalah ini penutup terakhir cerita yang paling puncak ini, puncaknya ini. Ini ada satu Habib yang bernama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Membian oning Habib Ali Kuitang, mana? Habib Ali Kuitang, dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Sendi Jakarta nih kak. Soekarno nih kak. Soekarno nyium tanang kak Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Bahkan ketika pengajian Habib Ali Habsyi, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi senekuk Kuitang nang Jakarta nih kak. Sandal nih kak, sandal Habib Ali Kuitang ketika muka sandal nang pengajian ngence karpet sandal nih kak ikibe Soekarno. Oning ben. Soekarno ngibe sandal Habib Ali. Nih kak presiden cinta kah habaib ngibe sandallah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi ngibe sandallah karena apa? Soekarno nih oning bahwasanya Habib itu mulia tak oleh tak oleh coko apalagi diintimidasi jangan mau nembian tak seneng becik kakalakuanna cek becik kah Habib pak kula tak seneng kalakuanna engki becik kakalakuanna tak apa tapi jangan sampai becik kah Habib pak becik kah Habib pak oleh jaminan embian matena su'ul khotimah pun mate su'ul khotimah masuk karena Allah subhanahu wa ta'ala tak kira oleh syafaat tak kenyang Nabi. Singkat cerita Habib Ali bin Abdurrahman nih pun pengajian Soekarno nih pasti hadir mesti dan ketika mau proklamasi Soekarno nih izin kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi untuk menyampaikan proklamasinya tanggal 17 Agustus. Malam bianoning, musyawarah ini ka ulama, benih nyari orang lain. Musyawarah ka habaib boleh. Dan bermusyawarah juga kepada Habib Ali bin Husain Al-Attas, sahib Habib Ali Bungur nyaman. Dan bermusyawarah kepada Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Nih ka ulama mau proklamasi, jadi beliau langsung Soekarno ini bermusyawarah kepada para ulama. Soekarno nih ka presiden ki endek ngebe sandallah Habib. Karena apa? Dia tahu bahwasanya titel presiden cukup dengan dunia, tak kira ikibe ke akhirat. Mbian kira jangan kalian sangka bahwasanya nanti di kuburan ditanya ki, mbian presiden ki masuk surga, enten sobung. Mbian presiden, pakun ditanya ki, abojong napa bunten, cinta napa bunten kah habaib, menunaikan sholat apa tidak, pakun ditanya ki, tekak nambian pon presiden, apa boleh mbian benih presiden, jangan sampai benci kepada para habaib. Saya ingat mbian mon pas becik kah habaib. Tak kira ketemu kula tan. Tak kira ketemu. Positif tidak bakal ditoleh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi ini pernah ziarah ke Gresik untuk bertemu dengan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Ketika sudah nyampe di Gresik, langsung menuju rumah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Ketika nyampe rumahnya Habib Abu Bakar, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi melihat Habib Abu Bakar langsung menangis. Habib Ali langsung menangis melihat Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Seraya beliau berkata, barang siapa yang melihat wajah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, maka dia telah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang melihat wajah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf termasuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat wajahnya wali adalah ibadah. Maka nambian jak sampai becik kawali aulia, jak sampai becik nambian. Kaki ai sepo, kaki ai sapa boy, pon little lagi ai. Bagus ngajak ke Allah, ngajak ke cinta ke Kanjeng Nabi, jak sampai ke becik. Karena apa? Karena dagingnya ulama as-summun masmum.
daging yang sangat beracun, bisa menghancurkan kita di dunia sebelum nanti di akhirat. Bahkan orang yang benci kepada para ulama, orang yang tidak suka kepada para kiai, orang yang tidak suka kepada para habaib, dia bakal hancur di dunia sebelum nanti di akhirat. Pekerjaannya akan hancur, rezekinya tidak akan lancar, rezekinya tidak akan berkah, kehidupannya akan morat-marit kalau dia benci kepada para kiai, benci kepada para habaib, benci kepada para ulama. Tengah tembian, cek sampai becik. Makanya orang yang melihat kepada wajahnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, termasuk dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu Beb, mak bisa Beb ngabes wajah nama wali, mak bisa ibadah Beb. Disebutkan di dalam hadis, baginda Nabi menyebutkan siapa itu wali? Disebutkan wali adalah idza ru'u dzukirallah. Ketika wajahnya dipandang, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita melihat wajahnya Habib Abu Bakar, kita lihat kenapa kok bisa dibilang ibadah? Karena kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya memandang fotonya wali termasuk ibadah. Mbian sahabat combokna foto aulia, cok sampai tado. Kita sudah tidak mendapati wali-wali yang terdahulu. Minimal fotona bodo nenge combok nambian. Cok sampai nenge compok bodo fotona artis-artis ya bengkang. Cok sampai mbian perak madeteng bencana bi wabah. Tapi mon sabuk fotona habaib, fotona kiai, saya ulama, insyaallah madeteng rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sabuk combok nambian, fotona habib, fotona kiai, fotona ulama, insyaallah fotona bodoh, insyaallah ruhnya juga hadir di rumah kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Mudah-mudahan kehidupan kita lebih baik lagi. Mudah-mudahan keluarga kita mendapatkan berkah dari Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Mudah-mudahan semua tetangga-tetangga kita mendapatkan berkah dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Mudah-mudahan kita semuanya tidak diharamkan dari berkahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi kemuliaan bisa bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mimpi ataupun dalam keadaan terjaga. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti ketika nyawa kita dicabut, mudah-mudahan baginda Nabi hadir di samping kita, menuntun kita untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aib orang tua kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini, mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti di akhirat di bawah benderanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul untuk mencintai baginda Nabi di dunia, mudah-mudahan nanti tempat ini, majlis ini menjadi saksi bahwasanya kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan modal cinta kita kepada para habaib, mudah-mudahan modal cinta kita kepada para masyayikh, mudah-mudahan modal cinta kita kepada para ulama menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadza ma lazima minni. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.